bahwa kami mengandalkan prinsip yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kami coba terjemahkan dalam kebijakan ketika petugas di Jakarta, dan insya Allah pendekatan yang sama juga yang nanti akan diteruskan bila diamanati untuk mengurus Republik Indonesia. Jadi bila 4 ini dapat prioritas, yang lainnya terbereskan. Yang lain terbereskan. Tapi bila 4 ini terabaikan, maka yang lain juga akan mudah terabaikan, karena ini yang paling rentan. Yang paling rentan, yang perlu perhatian serius. Perempuan, terutama perempuan hamil, terutama ibu hamil, ibu yang punya tanggung jawab, 4 lansia, perempuan hamil, kemudian penyandang disabilitas dan anak-anak. Nah, ini adalah kelompok, jadi ini kami seriusi sekali, Selamat datang pada Bapak Anies Baswedan, calon presiden dari Partai PKS, Nasdem dan Demokrat di acara silaturahmi Serikat Buruh Bogor. Mari kita tepuk tangan dahulu. Kita lihat bagaimana Pak Anies Baswedan memasuki ruangan sangat sederhana. Kami semua orang. Nanti Pak, Anies untuk menyampaikan sambutan serta materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Kang Yusuf yang sudah mengatori, kemudian juga Pak Liga. Terima kasih sempat hadir di sini, dan para tokoh masyarakat, para tokoh buruh yang berkumpul. Ini kalau menurut catatan ada 14 serikat, kemudian persatuan, dan kalau lihat dari jumlah yang tadi mengumpulkan aspirasi, sudah cocok jadi kesebelasan buruh. 11 deh, 11. Siapa yang beli kiper itu? 11. Dan semua dia sampaikan, saya sampaikan terima kasih. Apa yang sudah tadi diungkapkan, sesuatu yang jamak kita dengar di banyak tempat, yang menggambarkan bahwa ada kondisi yang jauh dari ideal yang hari ini sedang dihadapi oleh para buruh. Nah, kami menangkap aspirasi itu, saya tulis semuanya nih, bahwa aspirasi itu dan yang rekam juga, jadi menjadi bekal bagi saya. Dan teman-teman, saya selalu sampaikan bahwa ikhtiar dan perjuangan yang kami coba bawa adalah perjuangan itu menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, dan kita semua sadar seperti tadi disampaikan oleh Bung Slamet Widodo bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah pegangan dalam bernegara, dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan secara eksplisit apa yang menjadi tujuan mengapa kita hidup bernegara. Jadi mengapa kita bernegara? Jadi kalau kita bertanya hari ini tentang bagaimana Indonesia seharusnya, maka bukan seharusnya menurut pikiran kita masing-masing, karena kita sudah bersepakat untuk mendirikan sebuah negara namanya Indonesia, dan negara itu menyatakan tujuannya, menyatakan cita-citanya, menyatakan janjinya, tertulis di mana?
tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kalimat penutup di situ yang harus menjadi ingatan kita semua, pegangan kita semua? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini bukan ide saya, bukan gagasan saya. Ini adalah ide dasar mengapa kita berrepublik, mengapa kita bernegara. Dan ini harus disadari oleh semua, profesi apapun, sektor apapun, bahwa negeri ini didirikan supaya terjadi rasa keadilan. Nah, tentu kita tidak ingin keadilan dalam kemiskinan, bukan? Kita ingin keadilan dalam kesejahteraan. Jadi kita tidak mungkin hanya maju sebagian, harus maju bersama, maju kolektif. Nah, ini juga yang menjadi prinsip. Jadi saya sampaikan, kalau berbicara besok, setiap orang berkampanye bisa mengatakan apa saja untuk besok. Yang mengatakan tak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tak bisa membantah. Sama-sama tentang masa depan. Betul tidak? Tentang masa depan gimana perlu bantah? Yang belum kejadian. Tapi ini saya ingin sampaikan kepada semua. Saya membawa pada Bapak Ibu sekalian catatan rekam jejak apa yang sudah kami kerjakan di Jakarta. Dan Jakarta adalah pusat perekonomian kita. Jakarta adalah pusat kegiatan di mana ada pembawa modal dan ada pembawa tenaga. Ada yang bekerja dan ada yang memberikan pekerjaan. Dan dalam proses itu saya sampaikan harus ada rasa keadilan. Dan kemudian di Jakarta ambil kebijakan-kebijakan itu. Bila kenyataannya biaya hidup belum setara dengan pendapatan, pengeluaran nggak seimbang dengan pendapatan, maka harus kita bereskan ini. Satu, yang paling mudah adalah dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua, ada dengan menurunkan biaya hidup. Jadi negara di Jakarta hadir dengan menurunkan biaya hidup dengan berbagai macam fasilitas untuk para pekerja yang ada di Jakarta. Jadi saya ingin tunjukkan kepada semua sekalian bahwa kami mengandalkan prinsip yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kami coba terjemahkan dalam kebijakan ketika petugas di Jakarta, dan insya Allah pendekatan yang sama juga yang nanti akan diteruskan bila diamanati untuk mengurus Republik Indonesia. Jadi item-item ini semua tentu harus dibereskan, ya. Termasuk bicara tentang perlindungan bagi perempuan, Bu Erwin tadi, bicara RP3 misalnya perlindungan perempuan. Lalu sekalian saya sampaikan, kalau negara memperhatikan 4 unsur di masyarakat, 4, maka yang lainnya akan terbereskan. 1, perempuan. 2, lansia. 4, penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat adalah anak-anak. Bila 4 ini dapat prioritas, yang lainnya terbereskan. Yang lain terbereskan. Tapi bila 4 ini terabaikan, maka yang lain juga akan mudah terabaikan. Karena ini yang paling rentan, yang perlu perhatian serius. Perempuan, terutama perempuan hamil, terutama ibu hamil, ibu yang punya tanggung jawab. 4, lansia, perempuan hamil, kemudian penyandang disabilitas dan anak-anak. Nah, ini adalah kelompok. Jadi ini kami seriusi sekali, jadi kami ingin sampaikan apa yang tadi diungkapkan itu aspirasi yang sahih, itu aspirasi yang dirasakan di masyarakat, dirasakan apalagi di buruh, dan terungkapkan berulang-ulang dalam setiap pertemuan. Dan itu menunjukkan bahwa ada masalah yang harus kita bereskan sama-sama. Bila iklim di dalam hubungan industrial, hubungan perburuan sehat, maka ekonomi kita akan take off. Tapi bila ini tidak sehat, maka stabilitas tidak ada. Kenapa tidak ada stabilitas? Kalau bisa lihat, ini ukuran paling sederhana nih. Apa sih tanda ada kedamaian itu? Kedamaian itu tandanya bukan tiadanya konflik. Kalau nggak ada konflik berarti damai, bukan. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ kedamaian yang sesungguhnya. Ada damai itu dengan konflik.
Kenapa? Karena ada yang jaga di situ bawa pistol, damai semua. Nah, ada yang konflik, kenapa? Kalau ada yang ngejaga, ya pistol. Bukan menang nih, berantem pukul ya, hantam semua. Itu adalah kedamaian dalam ketegangan, kedamaian yang rasa takut, tapi damai dalam keterpaksaan, damai yang sesungguhnya karena semua mengatakan jangan dirusak, karena kita semua mendapatkan manfaat yang adil. Buat ini terjadi di Republik ini, itu yang kita cita-citakan sama-sama. Nah, perjuangan ke sana fase awalnya apa? Semua perubahan hanya bisa terjadi kalau punya tanda tangannya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada tanda tangannya nggak bisa. Jadi mau sehebat apapun kita berbicara, kalau tidak ada tanda tangan nggak bisa. Sudah pernah merasakan itu? Sering rasanya. Karena itu mari kita ikhtiarkan. Jadi saya sampaikan pada semuanya, Bapak Ibu, saya pun menjadi calon saat ini itu barangkali berbeda dengan umumnya. Saya dalam posisi sebagai orang yang bertugas di Jakarta selesai tugas. Kalau jalan oleh partai Pak Rohiyati sama-sama sama kita selama perjalanan di Jakarta. Yang pertama kan Nasdem yang tidak bersama-sama sebelumnya. Mereka memutuskan. Dan apa yang terjadi pada Nasdem penuh tantangan, bukan? Banyak orang bercerita, bukan? Tantangan tidak kecil. Karena itu saya melihat apa yang sedang diembankan kepada kami ini bukan sekedar untuk meraih posisi. Karena kalau partai-partai itu meraih posisi aja, barangkali nggak usah lewatin rute begini, rute yang repot, rute penuh tantangan. Mereka sedang menginginkan adanya perubahan yang substansial. Dan saya diamanati untuk membawa amanat ini. Saya tidak mungkin sendirian. Hidup perubahan. Jalan sama-sama. Mari kita sama-sama. Siap jalan sama-sama? Siap. Bogor harus menang. Siap. Bogor harus menang. Tadi sampaikan. Berapa yang kali? Bogor 3,8 juta. 3,8 juta DPT-nya. Ya. Dulu makin juta. Berarti berapa persen di sini? Kalau berapa persen di sini? Kalau 100 malah kurang lebih. Kurang seru. Ya, jadi maksud saya begini, agenda ini semua nggak mungkin bisa kita laksanakan. Nggak mungkin kita nggak ada pembicaraan itu. Kenapa? Saya sampaikan, saya bawa rekam jejak nih yang saya kerjakan di Jakarta. Cara pendekatannya begini. Insya Allah itu yang akan diteruskan. Item-itemnya macam-macam. Tapi untuk bisa ke sana, kita harus menang. Dan kalau menang berarti harus dapat suara. Suaranya tak boleh cukup, suaranya harus lebih. Berarti di sini harus berapa? 50%. Ya, nah sepakati ini. Sepakati. Jangan sampai sepakatnya di sini saja. Lalu pekerjaannya bismillah nanti. Sama-sama kita kerjakan. Insya Allah kita kerjakan sama-sama. Ini saya bawa, ini akan saya perhatikan, dan saya selalu sampaikan, bukan saja kepada teman-teman. Ketika saya bertemu dengan birokrasi, ketika saya bertemu dengan pengusaha, yang saya sampaikan sama. Kalau saya ketemu para birokrasi, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 30 tahun yang lalu di mana? Memang seseorang? Bukan. Kalau nggak ada negara hadir untuk orangnya, nggak jadi duduk di kantor-kantor ini semua. Nggak punya tuh tanda tangan. Negara, dan negara mengatakan apa? Saya mengikhlaskan Anda, kemudian Anda menjadi bagian dari negara. Bukankah negara ini memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya? Sama. Semua pengusaha punya pabrik di sini. Cek 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, apa mereka? Negara memberikan kesempatan, memberikan kemudahan perizinan, memudahkan akses permodalan, lalu tumbuh besar. Ketika tumbuh besar, berikanlah kesempatan untuk dirimu mengangkat derajat saudara-saudaranya yang bekerja di perusahaan Anda. Kebanggaannya itu bukan hanya pada profitnya tinggi, tapi apa? Pada semua yang bekerja ikut sejahtera dan bersyukur. Saya ingin buruh yang bekerja di sebuah perusahaan bisa bilang sama pemilik perusahaannya, saya bersyukur bekerja di tempat Anda. Jangan sampai yang muncul sebaliknya, saya menunda kerja di tempat Anda. Tidak. Dan kalau itu terjadi, berarti sudah timbul rasa kehadiran. Apa sih kebanggaan yang akan disampaikan pada anak-anaknya?
angka rupiah udah tinggi. Naik turun profit itu hanya muncul nanti di laporan keuangan, tapi kepuasan batin itu didapat dari orang yang bekerja dan bilang ini orang ini yang benar nih, pengusaha buat kita semua merasakan keadilan. Anak saya sekolah dengan benar, ketika sakit ditangani dengan benar, kesehatan kita aman, masa depan lebih baik. Itu kebanggaan yang nggak ada nilainya, dan itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman pengusaha. Karena teman-teman usaha itu juga sesuatu hati, tapi harus kita ada di sana juga. Jadi dengan begitu kita bangun sebuah ikhtiar bersama. Ini bukan untuk kelompok ABC. Ini adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para pendiri republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja teman-teman, sambutan dari kami. Terima kasih. Nanti apa yang kita bawa, insya Allah menjadi misi yang bisa kita laksanakan sama-sama. Demikian ya, terima kasih.